你们要干什么？白途间，怎么回事？在这里，我们就算杀了你，也不会有人知道。滚开！恶心的臭虫！你们干什么？林师兄，哎呀，好强的掌力！林师兄，真是太感谢你。你在这干什么？赶紧滚！对你个头！林少杰，你总该知道，你少了。Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua Wu Shangsen. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang memperlihatkan Bos Muyun sendiri melihat para jenius yang sangat terburu-buru. Ia malah sedikit bertanya-tanya karena memang untuk mengalahkan binatang monster itu membutuhkan energi yang sangat banyak. Terlebih lagi bandana yang mereka dapatkan bisa direbut oleh peserta lain kapan saja. Tapi meskipun begitu mengingat kadal yang ia jinakan pada saat kemarin, Bos Muyun malah mencoba untuk memanggilnya ke sini. Karena katanya dengan adanya kadal tersebut itu bisa memudahkannya untuk mendapatkan bandananya. Tapi sayangnya bukannya monster kadal yang datang, melainkan malah kumpulan binatang monster yang langsung mengejarnya. Sontak Bos Muyun yang memang lagi malas bertarung, ia pun memutuskan untuk berlari saja. Bahkan di sana ia sampai menggunakan teknik 1000 bayangannya untuk mencegah para binatang tersebut. Alhasil dengan triknya itu Bos Muyun pun berhasil lolos dari kejaran binatang itu. Kemudian menyadari kalau gulungan Gusian tak pernah muncul lagi-lagi semenjak peristiwa asal-usul benua kemarin. Bos kita juga dibuat bertanya-tanya nih. Bahkan ia juga sedikit penasaran apa hubungan gulungan itu dengan asal-usul benua ini. Terlebih lagi Bos Muyun yang hampir meninggal karena naga api dulu tiba-tiba malah diselamatkan oleh gulungan Gusian. Tapi di tengah kebingungannya itu tiba-tiba malah terdengar suara seseorang yang sedikit mengeluh karena dihadang oleh para binatang monsternya. Yang ternyata binatang yang mengejar Bos Muyun tadi sekarang malah sudah mengepung Jisian. Alhasil mau tak mau Jisian pun mencoba mengalahkan para monster itu. Awalnya Bos Muyun yang melihatnya juga merasa bersalah nih dan ingin menyelamatkannya. Tapi kemampuan pedang Jijian ini memang sesuai dengan rumornya guys. Bahkan hanya dengan beberapa tebasan saja ia bisa meratakan para monster tersebut. Dengan ini, ia pun juga mendapatkan 3 bandana sekaligus. Sontak Bos Muyun yang melihatnya juga dibuat kagum sekaligus penasaran. Bahkan ia langsung bergegas untuk menghampirinya. Di sana Jijian yang melihat kedatangan dari Bos Muyun, dia juga sudah mengenal bos kita itu sebagai putra pedang yang baru. Tapi ia tetap saja dibuat kesal karena Bos Muyun sudah mengikutinya. Bahkan ia juga sudah mengetahui kalau para binatang ini adalah ulah dari bos kita ya. Tanya itu Jijian bahkan sampai menodongkan pedang miliknya. Sementara Bos Muyun sendiri, ia pun malah sedikit menyinggung apakah cuma ini cara menggunakan pedang dengan lengan yang patah. Karena katanya cara yang dilakukan oleh Jijian ini tak efektif sama sekali. Tapi Jijian yang mendengarnya hanya mengatakan meskipun tidak efektif namun tetap bisa membunuh bos kita itu. Alhasil menyadari Jijian yang sangat ingin bertarung, Bos Muyun sebenarnya tak keberatan sama sekali. Terlebih lagi mereka berdua juga sama-sama seorang pendekar pedang. Tapi yang jadi masalahnya Bos Muyun tak memiliki sebuah pedang sama sekali. Sontak hal itu membuat Jijian pun sedikit bertanya-tanya kenapa Bos Muyun tidak memiliki pedang ya. Sayangnya dengan nada sombongnya bos kita hanya bilang jika pedangnya sudah keluar. Takutnya Jijian bukanlah lawan darinya. Jelas melihat kesombongannya itu ia pun benar-benar sangatlah kesal dan langsung menyerang bos kita. Yang pada akhirnya ia pun juga mengambil sebatang ranting untuk meladeninya.
Yang sudah jelas saja dengan sedikit adu serangan saja ranting dari Bos Moyun berhasil dipatahkan. Yang membuat ia pun juga langsung mengaku kalah. 就用这个来吧，阳光之击！嘿嘿，好了好了，你赢了。 Tapi tanpa diduga berbeda dengan Jijian, di mana setelah mengingat pertarungan mereka tadi, ia sadar jika Muyun menggunakan pedang yang asli, maka ialah yang akan kalah. Dan oleh sebab itulah ia juga mengaku kalah, bahkan ia siap memberikan 3 bandananya tadi. Namun tentu Bos Moyun langsung menolaknya karena memang tujuannya menemuinya ini bukanlah untuk bertarung, melainkan ingin memberikan sebuah saran. Jadi karena tangan Jijian ini sudah patah oleh Gunung Suangkong yang kemungkinan tak akan bisa disembuhkan lagi. Jadi ia pun menyarankan agar Jijian menggunakan metode 2 pedang saja. Karena memang dari yang ia lihat kemampuan pedangnya ini juga sangatlah cepat guys. Jelas Bos Moyun juga meyakinkan selama Jijian mau mempercayainya, metode 2 pedangnya ini akan sangat membantunya dalam kecepatan maupun kekuatannya. Sontak dia sendiri juga dibuat bertanya-tanya kenapa Bos Moyun memberitahunya akan hal ini. Karena memang ia tak akan berterima kasih dan tak akan bekerja sama dengannya. Tapi guys, Bos Moyun yang mendengarnya hanya mengingatkan. Ia memberitahunya juga tak mengharapkan balasan apapun. Melainkan ini hanyalah untuk kesenangannya saja. Yang pada akhirnya Jijian pun malah bergegas pergi. Di sana ia bilang jika mereka bertemu lagi, ia berharap bisa bertarung lagi dengan serius dan ia juga tak akan berbelas kasih. Sontak Bos Moyun juga senang hati mengatakan kalau ia juga sangat menantikannya. Dan di sana Jijian memberitahukan jika Bos Moyun ingin mendapatkan bandana yang banyak, maka ia bisa pergi ke tengah hutan dan kemudian mereka pun bergegas bubar. Setelah itu, Bos Moyun kemudian mulai mengeksplor semua tempat di alam ini. Tapi tak disangka ia kemudian mendengar adanya seseorang yang tengah bertikai. Ternyata itu adalah senior Bai yang tengah dikepung oleh 2 orang murid. Tentu saja kedua murid ini menginginkan 2 bandana miliknya. Ia bahkan sampai berjanji jikalau senior Bai memberikan 2 bandananya, maka mereka itu akan memberikan pil tingkat 9 ketika nanti mereka menjadi seorang putra pedang. Bos Moyun yang melihatnya ia masihlah santuy dan terus memantau tentang masalah yang menimpa senior Bai. Perlakuan semacam ini tentu saja senior Bai pun menolaknya karena meskipun Chuang Yu dan Ming Yu merupakan dari keluarga besar, tapi hal itu tak membuat mereka membolehkan tindakan sesuka hati. Tapi meski begitu kedua orang ini sama sekali tidak mendengarkannya. Kelakuan dari mereka memang semakin menjadi-jadi yang bahkan mereka terus mendekati senior Bai dan ingin merebut bandananya. Terus saja baik senior Bai dan kedua murid ini mereka terus berdebat sampai saling mengancam. Yang katanya kedua murid ini bahkan selain mengambil bandananya, mereka juga bisa membantai senior Bai tanpa diketahui siapapun. Ancaman semacam itu sama sekali tak membuat senior Bai gentar. Yakni di saat Ming Yu ingin mengambil bandananya, ia langsung melawannya tapi sayang perlawanannya harus dibalas dengan sebuah tabokan. Bos Moyun yang menontonnya dirinya tentu saja menjadi gemas. Bahkan ia sampai mengira kalau kedua bajingan ini memang sangat cocok untuk dijadikan makanan binatang monster. Tepat di saat itu muncullah seorang pria yang seketika menghentikan kedua orang ini. Dia adalah senior Lin. Sontak baik Ming Yu maupun Chuang Yu tentu saja tak terima karena senior Lin itu telah mencampuri urusan mereka. Tapi langsung saja tak basa-basi, senior Lin seketika bergerak dan menghajarnya. Tapi dilihat dari pergerakannya, ternyata pukulannya sama sekali tidak menyentuh Ming Yu. Tapi Ming Yu ini malah kesakitan yang hal itu membuat kita pun tahu kalau mereka bertiga sebenarnya tengah melakukan sebuah akting. Begitupun dengan Chuang Yu, dia terlihat kesakitan dikala senior Lin ini pura-pura menghajarnya. Jelas saja Bos Moyun tahu betul kalau apa yang dilakukan senior Lin sebenarnya adalah palsu. Dan benar saja guys, ternyata senior Lin ini sama bejatnya dengan kedua murid tadi. Di mana dia seketika memeluk senior Bai yang dengan itulah senior Bai pun langsung menolaknya. Tapi jelas senior Lin tak membiarkannya, dia malah mengeluarkan sebuah jarum yang di dalamnya mengandung sebuah obat.
Senior Lin mengatakan kalau sebenarnya dia ini sudah sangat lama menyukainya, tapi Senior Bai malah mengabaikannya. Jadinya ia pun tak ada pilihan lain selain melakukan ini. Di sana ia juga memberikan bandana Senior Bai kepada kedua murid tadi sebagai bayaran karena telah membantunya. Senior Lin ternyata sangat kecewa karena Senior Bai itu tak pernah memahaminya. Selain itu Senior Lin ini sangat kesal di mana alih-alih menyukainya, Senior Bai malahan menyukai Jijian yang kekuatannya bahkan lebih lemah darinya. Ia mengatakan kalau dia ini lebih baik daripada Jijian. Tapi tetap saja Senior Bai terus menolaknya hingga mengatakan kalau Senior Lin sangatlah kejam. Di saat terakhirnya Senior Bai masih bisa untuk menghindarinya, tapi kembali ia pun terus tertangkap lagi karena racun di tubuhnya yang sudahlah menyebar. Beruntung kali ini Muyun pun muncul meskipun kedatangannya ini juga harus dilakukan dengan pura-pura terjatuh. Jelas saja semua orang di tempat itu menjadi terkejut karena bagaimana bisa Muyun ini muncul di tempat ini. Kedua murid yang nampak kesal kemudian langsung bergerak untuk menyerangnya. Tapi dalam sekejap bos Muyun pun mengalahkannya. Sontak Senior Lin dan Ming Yu itu menjadi terkejut karena melihat kekuatan Muyun yang sangat luar biasa. Membuat mereka pun memutuskan untuk mundur dan pergi dari sana. Tapi ternyata mereka ini sedang berakting guys. Dimana ketika Muyun lengah keduanya malah melakukan penyerangan. Tapi lagi-lagi dalam sekejap bos Muyun mampu menyudutkannya hingga membasmi kedua cucunguk ini. Dan setelah itu, waduh bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and seperti biasa, salam para jagoan.